Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Mobs Time Story. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang horor, jadi di video kali ini ada sebuah kasus tentang pembunuhan berantai, guys, yang menarik ingin aku bahas. Nah, yang bikin menarik pada kasus ini adalah dimana pembunuhan berantai ini diketahui seekor serigala jadi-jadian, guys, atau biasa kita sebut dengan werewolf. Pasti kalian tahu kan? Sayangnya kasus ini sudah lama banget, guys, yaitu dari abad ke-18. Seperti yang kita ketahui, kejadian maupun sejarah yang terjadi di masa-masa lampau, apalagi ini kasusnya yang terjadi saat abad ke-18, sangat-sangat terkendala, guys, dengan yang namanya dokumentasi. Banyak menimbulkan spekulasi, guys, dan rumor segala tentang kasus ini. Oke, jadi judul kasus ini adalah The Beast of Gevaudan atau Monster Gevaudan, guys. Nah, yang dimana menurut kabar yang beredar, monster atau makhluk ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Sebelum itu, tahan dulu ya rasa penasaran kalian. Seperti biasa, yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. The Beast of Gevaudan adalah sebutan untuk hewan buas dan ganas yang menyerang lebih dari 200 orang, yang diantaranya 113 korban meninggal, guys, dan 98 diantaranya hilang atau dimakan. Kejadian ini terjadi pada abad 18. Jadi sebelum itu, kalian harus tahu dulu ya di mana lokasi kasus ini terjadi. Peristiwa ini terjadi di provinsi Gevaudan, negara Prancis sebelum evolusi Prancis. Setelah evolusi Prancis pada tanggal 4 Maret 1790 hingga sekarang, nama wilayah tersebut bukanlah Gevaudan dan dibentuk dengan nama baru, yaitu wilayah Loziri. Oke, sekarang kita lanjut ke kronologi kasusnya. BTW, sebelum itu, jadi aku pakai headset ya teman-teman, karena pasti ada yang bertanya-tanya kenapa aku pakai headset, kemarin enggak, karena aku takut sama suara-suara yang mengganggu di sekitar aku, teman-teman. Jadi daripada aku mendengar itu, karena kita lagi membahas something kan, jadi aku pakai aja deh. Oke, let's go. Kronologi penyerangan monster Gevaudan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1764 hingga 1767, yang dimana selama 3 tahun itu penduduk Gevaudan ini diteror oleh sosok hewan buas misterius, guys, yang digambarkan seperti serigala, berwarna merah dan berbau tidak sedap. Serangan pertama hewan misterius ini terjadi pada awal musim panas tahun 1764, di mana ada seorang wanita bernama Mary Jane Velez yang sedang mengembalakan hewan ternaknya di hutan Mercoeur dekat wilayah Lengon. Seketika itu, Mary Jane melihat makhluk itu datang kepadanya. Namun dengan adanya kawanan ternak sapi jantannya yang menyerang makhluk itu, guys, membuat Mary Jane kemudian mengusirnya setelah diserang untuk kedua kalinya. Mary pun tak mengetahui makhluk atau hewan apakah itu, tapi dia menggambarkan makhluk ini mirip seperti anjing dengan ukuran seperti sapi. Korban resmi pertama makhluk itu adalah seorang anak bernama Jean Bolet yang berusia 14 tahun, tewas di dekat desa Les Houbex, dekat wilayah Lenjon. Walaupun tubuh Bolet tidak pernah ditemukan, pihak berwajib atau kepolisian saat itu meyakini bahwa tubuh Bolet menghilang akibat dimakan oleh makhluk misterius itu. Di tempat kejadian hanya tertinggal topi dan sandalnya aja.
Lalu seiring berjalannya waktu, sepanjang musim panas tahun 1764, semakin banyak korban yang diserang oleh makhluk misterius ini. Selain manusia, makhluk misterius ini juga menyerang hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau. Namun dari kebanyakan kasus yang terjadi, makhluk misterius ini lebih memilih menyerang manusia jikapun ada hewan ternak di tempat yang sama. Orang-orang desa pun mulai ketakutan. Mereka mulai mempersenjatai diri mereka masing-masing dan melakukan penyisiran ke hutan-hutan untuk membunuh setiap serigala yang mereka jumpai. Karena kebanyakan saksi menyebutkan makhluk itu seperti serigala. Bukan tanpa alasan, kasus-kasus serangan makhluk misterius tersebut menjadi kepanikan tersendiri bagi warga desa. Pasalnya, setiap kali beraksi, makhluk misterius ini selalu meninggalkan jejak yang mengerikan. Jika tubuh korban pertamanya itu hilang atau dimakan hidup-hidup, adapun korban-korban lainnya yang hanya dibunuh dengan sekejap. Sejumlah laporan pun mengatakan bagian kepala dan leher menjadi bagian serangan favorit oleh makhluk misterius itu. Dengan laporan ini pun membuat makhluk misterius ini diyakini membunuh bukan untuk dimakannya, tapi hanya untuk bersenang-senang. Memasuki musim dingin tahun 1764, kasus serangan makhluk misterius itu pun semakin meningkat. Banyak spekulasi bermunculan mengenai makhluk apakah itu. Sebagian pun menduga makhluk itu pun aslinya adalah sosok serigala jadi-jadian, atau kita lebih tahu dengan nama manusia serigala. Adapun sebagian orang yang lebih mengutarakan pendapatnya yang logis menyatakan makhluk itu adalah hanya serigala biasa yang kebetulan saja berukuran besar daripada serigala normal yang umumnya. Pada tanggal 12 Januari 1765, seorang laki-laki bernama Jacques Portefaix beserta rombongannya berjumlah 7 orang diserang oleh makhluk misterius itu. Mereka pun berhasil mengusirnya tanpa ada korban yang jatuh. Setelah penyerangan terjadi, Jacques membuat laporan penyerangan makhluk misterius itu ke Raja Prancis saat itu, Louis XV. Raja Louis XV kemudian memutuskan untuk mengirim pemburu profesional bernama Jean-Charles Marc Antoine Famous de Hannibal dan anak laki-lakinya bernama Jean Francois untuk memburu makhluk misterius itu. Mereka pergi dengan membawa 8 ekor anjing pemburu. Berbulan-bulan mereka terus berburu dan membunuh serigala karena mereka percaya makhluk misterius itu adalah serigala. Seiring berjalannya waktu, serangan makhluk misterius ini masih saja terjadi, yang menandakan bahwa kedua pemburu ayah dan anak itu telah gagal memburu makhluk misterius itu. Lanjut di bulan Juni, di tahun yang sama, Raja Louis XV kembali memutuskan seorang letnan bernama Francois Antoine untuk menggantikan kedua pemburu yang sudah ia kirim. Masih di tahun yang sama juga, selama berbulan-bulan dan tepatnya pada tanggal 21 September, Francois Antoine berhasil memburu seekor serigala besar. Serigala ini diketahui memiliki tinggi 80 cm dan mempunyai panjang tubuh 1,7 meter dan beratnya 60 kilo. Mengenai itu, Anthony mengatakan bahwa kami belum pernah melihat serigala dengan ukuran tubuh sebesar ini. Karena itu, kami menyimpulkan kalau makhluk ini adalah makhluk yang telah melakukan serangan-serangan terhadap penduduk desa. Serigala itu diawetkan dan kemudian dibawa ke Versailles. Lalu Anthony diberikan gelar pahlawan serta hadiah. Namun, sukacita dan kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Desember, masih di 1765, makhluk misterius itu pun terlihat di La Brasserie Saint-Mary dan menyerang 2 orang anak
Tidak lama kemudian, laporan-laporan korban lainnya pun kembali muncul yang mengindikasikan bahwa Francois Anthony telah salah target. Pemburuan pun dilanjutkan kembali. Selain melibatkan para pemburu, juga melibatkan militer dan masyarakat tentunya. Seiring berjalannya waktu hingga 2 tahun kemudian, pada tanggal 19 Juni 1767 muncul laporan bahwa seorang pemburu lokal yang bernama Jean Castel telah membunuh makhluk misterius itu. Adapun saat perut makhluk itu dibuka, ditemukan sisa-sisa tubuh manusia di dalamnya. Namun keanehan pun menyelimuti kesuksesan Jean Castel ini, yang dimana dalam aksinya dia hanya sedang duduk di bawah pohon, dan lalu tiba-tiba makhluk misterius itu muncul di hadapannya dan hanya menatap si Jean Castel tanpa menyerangnya. Nah, biasanya kan makhluk misterius ini diceritakan bersifat agresif ya guys. Lalu ini kenapa malah seperti tidak menyerang gitu? Kemudian kesempatan ini pun membuat Jean Castel langsung menembak mati makhluk misterius itu. Karena hal inilah yang membuat isu-isu bahwa Jean Castel telah bekerja sama dengan makhluk ini. Singkatnya, pada tahun 2001, seorang bernama Michael Lewis menuliskan buku yang berjudul The Beast of Gévaudan, The Innocence of Wolves, di mana dalam bukunya mengatakan sebagian penduduk desa mengaku pernah melihat Jean Castel bersama seekor anjing mastiff besar berwarna merah. Ia pun meyakini anjing itulah sosok hewan misterius sesungguhnya. Louis juga meyakini warna bulunya yang aneh adalah kulit babi yang dikenakan kepada anjing itu agar membuatnya seperti kebal peluru. Dengan kata lain, makhluk misterius itu adalah peliharaan Jean Castel sendiri guys. Dia pun terpaksa membunuhnya karena khawatir ketahuan. Walaupun masih menjadi rumor dan belum ada fakta tentang itu, yang pasti setelah laporan Jean Castel berhasil membunuh makhluk tersebut. Alhasil makhluk misterius ini tidak pernah muncul kembali. Jadi, akhirnya pun tidak ada penjelasan tentang hewan atau makhluk apakah yang selama ini meneror kawasan Gévaudan pada pertengahan abad ke-18. Kasus ini pun akan selalu menjadi misteri dan akhir dari kasus ini masih menjadi abu-abu serta tanda tanya. Namun, yang pasti tidak ada yang bisa membantah pada saat itu. Lebih dari 100 orang tewas mengenaskan akibat serangan hewan misterius ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita singkat dari kasus penyerangan monster Gévaudan. Semoga kasus ini menarik dan menambah pengetahuan bagi kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta nyalain loncengnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.